Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anggini. Saya berasal dari Prodi Fisika. NIM saya 182221056. Saya di sini ingin menurunkan persamaan dari yang dikerjakan di UAS dan membangkitkan bilangan random sebagai tugas pengganti fisika matematika saya dari dosen pengampu Pak Sugi. Dikarenakan kemarin saya sakit, jadi saya akan menurunkan persamaan yang dikerjakan di UAS saya kemarin. Itu adalah persamaan Lengrex. Jadi kita kerjakan dulu. Saya turunkan persamaannya itu. Nah, jadi turunan rumus persamaan Lengrex jika X gini. Jika X sama dengan X Q1, Q2. Nah, itu fungsi variabel X adalah dari dua variabel, yang Q1 sama Q2. Jadi kita tulis itu Y variabelnya sama dengan Y, Q1 sama Q2. Nah, terus ini misalkan misalkan X sama dengan R cos theta terus Y sama dengan R sin theta. Nah, ini itu koordinat polar misalnya. Jadi yang dipengaruhi dengan R dan theta. Jadi ini koordinat polar yang memiliki sudut. Ini misalnya yang dari persamaan Lengrex itu. Nah, kita gunakan persamaan matematisnya dengan turunan dengan Y sama dengan F X. Nah, di sini Y sama dengan F X terus dy turunan Y dy per dx sama dengan F aksen. Nah, dy sama dengan F aksen dx. Nah, ini adalah persamaan matematikanya. Persamaan matematika. Jadi ini persamaan matematikanya. Ini adalah persamaan matematika.
matematikanya. Nah, apa sih yang menggunakan konsep fisika? Nah, kalau menggunakan konsep fisika itu adalah pada perubahan usaha. Jadi kita gunakan konsep fisikanya menggunakan konsep fisika. Jadi ini konsep fisikanya. Konsep fisika. Nah, konsep fisikanya itu DW, ini rumus usaha, perubahan usaha dikalikan dengan gaya, ada tanda arahnya, didotkan, didot dengan DR, ini pada perpindahan, arah perpindahannya kan nanti dihasilkan skalar gitu. Jadi ini sama dengan fx dx, ini plus fy dy. Tuh. Nah, sudah. Nah, sehingga ada persamaan diferensialnya, teman-teman. Jadi persamaan diferensialnya itu persamaan diferensial Nah, ini dx tadi sama dengan dot y dot x per dot per do q1 yang tadi variabel yang sebelumnya yang di sini. Nah, yang di sini pakai ini dulu. Nah, yang di sini. Nah, yang di sini. Terus kita coba. Jadi dot bukan dot. Sorry. Do Q1 dikalikan DQ1 plus do X per do Q2 DQ2. Nah, jadi ini adalah persamaan diferensialnya. Untuk yang DY ini sama juga, jadi kita tulis juga DY. Nah, jadi dot, bukan, salah do Y per do Q1 dikalikan do Q1 plus do Y per do Q2 ditambahkan dikali do Q2. Nah, ini adalah persamaan diferensialnya. Maka berdasarkan hukum Newton, ini adalah hukum Newton. Hukum Newtonnya kita pakai warna ini kali ya. Jadi ada hukum Newton.
ini itu kita cari rumusnya dari mulai fx sama dengan m dikalikan x titik 2. Titik 2 itu apa sih? Nah, titik 2 ini adalah turunan 2 kali turunan. Jadi penurunannya 2 kali. Penurunannya 2 kali. Nah, terus ini kan x titik 2 ini adalah percepatan. Jadi turunan terhadap waktu mx titik 2 dikali dx. Nah, dan menghasilkan variabel yang sama juga dengan fy. Tuh, jadi fy-nya m dikali y titik 2. Cukup ini. fy dy sama dengan m x titik 2 terus dikali dy. Nah, kita substitusikan. Jadi ini adalah yang persamaan fx dx, ini fx dx di sini. Ini fx dx. Jadi di sini adalah fx dx plus fy dy sama dengan yang persamaan tadi mx titik 2 dx plus my dy. Ini maaf, salah huruf, harusnya di sini y. Nah, titik 2 di sini. Sudah, ini kan disubstitusi, jadinya menghasilkan penurunan usaha gitu pada dw sama dengan mx titik 2 do x per do q 1 dikali do q 1 plus do x per do q2 dikali do dq2. Ini adalah yang persamaan tadi. Jadi disubstitusikan dengan persamaan yang di sini. Yang di sini nih. Yang 2 ini. Di sini nih. Nah, adalah persamaannya, persamaan diferensial. Jadi dimasukin di sini. Jadi sama juga dengan bagian variabel y gitu. Jadi di sini adalah plus my do y per
do Q1 kali DQ1 ditambah do Y per do Q kali dikalikan dengan DQ2. Nah, ini hasilnya. Jadi ini disubstitusikan, udah disubstitusikan ini, terus ini dikali silang dan dikeluarin yang sama. Jadi MX dikali silang dan dikeluarin yang variabel yang sama gitu. Jadi MX.2 do X per do Q1 ditambah MY do Y per do Q1. Nah, itu dikali DQ1. Nah, sama juga dengan Y, itu dengan variabel yang sama juga. Itu MY.2 do X per do Q plus MY Y-nya Y.2 do Y dibagi do Q2 dikalikan do Q2 sini. Nah, sudah. Ini adalah hasilnya. Nah, terus kita coba yang ada rumusnya lagi di sini. Nah, karena D MX.1 DX DQ1 per DT ini sama dengan, karena ini 2 kali penurunan, jadi MX.1 DQ per DQ DX per DQ1 per DT. Nah, sama dengan plus MX.2 DX per DQ1. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Maka DW sama dengan
mx titik 2 do x per do q 1 plus my do y per do q1 dikali do q1. Nah, ini dari persamaan yang sebelumnya. Jadi kita tambahkan dengan variabel yang kedua dq2. Jadi mx titik 2 do x per do q2 plus di bawah aja gak cukup plus my titik 2 do y per do q2 dikalikan do q2 gitu. Terus yang mx titik 2 do x per do q1 itu kan menghasilkan dengan d per dt mx titik 1 dx per dq1. Jadi di sini kita tulis d per dt mx titik 1 do x per do q1 ditambah kita samakan variabelnya jadi my titik 1 do y per do q1. Nah, terus do q1 dikali do q1 mohon maaf ini ada kesalahan di sebelahnya. Kita tulis dengan mx juga mx titik 1 d per dt karena sudah diubah tadi kan ya, jadi mohon maaf ada kesalahan, per dikali do x per do q1. Nah, ditambah do q1 ditambah dengan dt my titik 1 do y per do q1 minus ini ada kesalahan teman-teman, jadi saya lupa menuliskan bagian do x pada q2 nya, jadi kita tulis dengan d ini, maaf ya teman-teman. Jadi di sini saya tulis dengan mx titik 2 do x per do q2 plus my titik 1.2 do y per do q2 dikalikan
maaf teman-teman, di sini saya ada kesalahan. Saya harusnya menulis D per DT. Mohon maaf. Saya ada kesalahan, harusnya saya menulis D per DT. Harusnya kita tulis D per DT. Di sini mulai salah. Y titik 1 do Y do Q 1 minus MY DT do Y per do Q 1. Nah, dikalikan dengan do Q 1. Nah, berarti di sini tuh, maaf ya teman-teman, saya tadi kesalahan ada menulis. Di sini kita taruh persamaan pada mx.1 sama my.1 pada variabel yang sama, yaitu Q1. Jadi di sini ditambah dengan rumus yang sama juga, yang seperti yang di atas, tapi menggunakan Q2. Jadi di sini kita tidak bisa disalin ya teman-teman, jadi kita tulis aja D per DT jadi dikali dengan mx titik 1 do x per, nah di sini yang beda do Q2 plus my plus mx. Mohon maaf teman-teman, mx 1 D per DT dikalikan dengan do x per do Q2, nah ditambah dengan my jadi D per DT tadi ya, D per DT my do x do y, mohon maaf, do y per do Q2. Do Q2 ditambah minus teman-teman, minus my titik 1 D per DT dikalikan dengan do Y per do Q2 dikalikan dengan DQ2. Nah, ini adalah persamaannya. Lumayan panjang, but it's okay. Kita kerjakan lagi. Kita turunkan rumus supaya bisa mendapatkan persamaan umum language-nya. Nah, ini kan udah di tengah perjalanan. Dikarenakan do per do Q1 1
setengah M X kuadrat. Ini kan sama dengan, ini kan pengali turunan, jadi pangkatnya diturunkan, jadi itu setengah, dapatnya setengah M dikali 2X titik 1 do X titik 1 per do Q titik 1, jadi sama dengan MX titik 1 do X per do Q1. Nah, hasilnya yang ini adalah persamaan yang sama dengan yang di sini. Nah, yang di sini. Nah, untuk mencari yang di sebelah kanan, yang di sini kita cari, kita warnain warna oranye deh. Nah, ini sini. Nah, di situ itu dikarenakan karena hasil tersebut setengah kali 2 MX titik 1 do X titik 1 per do Q1. Nah, terus sama dengan MX titik 1 D per DQ kali DX per DT. Nah, sama dengan MX 1 D per DT dikalikan dengan hasil yang tadi do X per do Q1. Nah, hasilnya sama kan dengan yang di sini. Nah, jadi sama dengan D per DT do per do Q1 yang sudah kita cari tadi setengah M X titik 1 pangkat 2, bukan pangkat 2, iya pangkat 2, plus ini kan setengah MX MY, mohon maaf, MY titik 1 kuadrat. Terus ini dikurang dengan do per do Q1 setengah MX kuadrat plus MY titik 1 kuadrat. Nah, dikalikan dengan do Q1 supaya kita ini ditambahkan lagi dengan DQ2. Jadi perumusannya sama, tinggal diubah DQ2 nya, variabelnya diubah.
Jadi kita tulis ulang plus di sini D per DT do per do Q1 setengah MX kuadrat. Mohon maaf teman-teman, di sini harusnya Q2 karena kan satunya tadi udah. Jadi di plus, jadi plus setengah M Y.1 kuadrat dikurang dengan do per do Q2 setengah M X1 kuadrat plus setengah M Y.1 kuadrat. Nah, ini dikalikan dengan DQ2. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya. Ini kan ada setengah MX.1 kuadrat. Ini kan adalah itu energi kinetik, teman-teman. Jadi di sini warna putih aja. Jadi di sini tuh, nah, ini adalah setengah MV kuadrat. Ini energi kinetik. Energi kinetik, teman-teman. Jadi mengarah ke usaha, energi kinetik, energi potensial gitu. Kan ini gaya konservatif. Jadi maka usaha yang persamaan itu diganti jadi yang setengah MX.1 kuadrat itu diganti dengan simbol EK. Jadi DW kan perubahan usaha ya, turunan usaha. Jadi sini D per DT do per do Q.1 EK. EK. Nah, energi kinetik minus do per do Q1 dikali dengan EK dikali dengan DQ1. Nah, ditambah dengan D per DT do per do Q2 Q.12, terus ini EK yang setengah MX.1 itu jadi energi kinetik ya teman-teman. Jadi minus, nggak cukup, do per do Q2 EK. Nah, itu dikalikan dengan DQ2. Nah, sudah. Nah, simbolnya apa nih? EK ini variabelnya. Nah, simbolnya adalah T, teman-teman. Nah, ini T variabelnya. Jadi di sini adalah perubahan terhadap energi potensial. Jadi kita tuliskan lagi DW
lebih singkat lagi, D per dt do T. Karena ini T energi kinetik, maka dirumuskan dengan T gitu, dilambangkan do Q titik 1 minus do T per do Q1. Nah, dikali dengan dQ1, terus ditambah dengan D per dt dikali dengan dt do T per do Q titik 1 2 dikurang dengan do T per do Q2 gitu. Ini dikali dengan dQ2 karena ada dua variabel Q1 dengan Q2 gitu. Jadi itu perubahan terhadap energi potensial yang disebabkan dengan gaya konservatif. Jadi makanya karena itu perubahan, jadi minus DU sama dengan D per dt do T per do Q titik 1 minus do T per do Q1 dikali dengan do Q1. Nah, ditambah D per dt do T per do Q2.1 minus dt per do Q2 dikalikan dengan dQ2. Nah, kita lanjutkan dengan maka diferensial totalnya itu warna putih. Maka diferensial total diferensial total dari kedua persamaan tersebut adalah minus do U per do Q dikali dengan dQ1 minus do U per do Q2 dikalikan dengan dQ2. Ini sama dengan di bawah aja ya teman-teman. Jadi di sini sama dengan D per dt do T per do Q.1 do Q.1 Q1 minus do T per do Q1 tuh dikali dengan Q1 dQ1 plus, nah ini yang Q2 nya D per dt jadi dikali dengan do T
per do Q2 minus do T per do Q2 minus do T, ini pakai titik 1, do Q2 nya do Q2 pakai titik 1. Nah, terus do T per do Q2 dikali dengan do Q2 dQ2. Nah, maka disama dengankan 0. Jadi D per dt turunan terhadap waktu, do T ini energi kinetik, do Q1 titik 1 ini yang menggunakan variabel tadi, minus do T per do Q1 minus do U per do Q1 dikali dengan do dQ1. Nah, ditambah sama D per dt juga, terus do T per do Q2 titik 1 minus do T per do Q2 minus do U per do Q2 dikali, maaf teman-teman, dikali dQ2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, terus disatukan D per dt dijadiin 1, teman-teman. Jadi Q1 nya dipindah ke kanan kan, dikelompokkan gitu maksud saya, do T per do Q titik 1 minus do U per do Q1. Nah, dikali dengan do dQ1 plus D per dt do T per do Q2 titik 1 minus do U per do Q2 titik 1 disamakan gitu loh. Nah, jadi ini do T per do Q2 minus do U per do Q2. Nah, dikalikan dengan do dQ2. Q2 sama dengan 0. Nah, dikarenakan
Dikarenakan karena do U per do Q titik 1 ini kan adalah sebuah kecepatan ya, jadi sama dengan 0. Nah, jadi do U per do Q do Q titik 1 itu sama dengan 0. Jadi dengan Lagrange itu Lagrange L sama dengan T minus U, ini adalah energi kinetik T-nya, maka didapatkan karena itu dua variabel, jadi maka itu dapat dua persamaan umumnya, maka didapatkan persamaan 1 untuk Q1 karena kan itu dua variabel, jadi ada dua D per DT, turunan terhadap waktu dikali do Lagrange-nya do Q 1.1 minus do Lagrange per do Q1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan satunya untuk Q1. Kalau untuk Q2 nya ini kita pakai yang Q2, kan ada dua variabel, jadi didapatkan itu. Nah, untuk persamaan 2-nya D per DT sama juga rumusnya, turunan terhadap waktu do Lagrange per do Q 2.1 di sini. Terus dikalikan dengan do Lagrange per do Q2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan keduanya. Nah, jadi dapat persamaan umum. Nah, yang membangkitkan bilangan random itu adalah kita cari contoh soal dengan bilangan apapun untuk persamaan Lagrange ini. Jadi contoh soalnya adalah contoh soal fungsi Lagrange dapat dituliskan Lagrange sama dengan 2 dikali XY ditambah XZ ditambah YZ dengan variabel berbeda gitu. Yang penting ada bilangannya. Jadi dituliskan sebagai 2Y plus 2Z sama dengan lambda YZ, terus 2X plus 2Z sama dengan lambda XZ
2x plus 2y sama dengan lambda xy. Jadi persamaan Lagrange itu dapat dirumuskan sama dengan 2 dikali xy plus xz plus yz, minus lambda dikali dengan yz plus xz plus xy. Nah, itu sudah. Di sini turunkan parsialnya. Di sini adalah menurunkan parsial Lagrange secara x, y, z. Tuh, jadi do Lagrange per do x sama dengan tuh 2y plus 2z. Jadi dikalikan silang minus lambda z plus y. Untuk yang bagian y, do Lagrange per do y sama dengan 2x plus 2y minus lambda x plus y. Jadi ada do Lagrange lagi di bagian variabel z, do z jadinya do z sama dengan 2x ditambah 2y minus lambda x plus y. Nah, itu persamaan Lagrange-nya adalah 2y plus 2z minus lambda z plus y. Z plus y sama dengan 0. 2x tambah 2z minus lambda x plus y sama dengan 0. 2x plus 2y minus lambda x plus y sama dengan 0. Jadi persamaan Lagrange-nya fungsi Lagrange-nya adalah x sama dengan y sama dengan z. Maka titik minimum koordinatnya 1,1,1. Kenapa x sama dengan y sama dengan z? Karena kan disama dengan kan 0. Karena ini kan ya dari persamaan umum tadi. Persamaan umum do u per do q titik 1 sama dengan 0. Maka itu adalah jawabannya. Nah, sini sudah saya tuliskan untuk menurunkan persamaan dari yang dikerjakan di UAS dan membangkitkan bilangan random pada contoh soal dan variabelnya. Sekian dari penjelasan dan pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tadi juga ada yang salah rumus tadi itu.
Mohon maaf, dimaafkan, dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.